Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini silakan masuk. Ini Cahaya Pak yang chat semalam. Oh iya Cahaya ya. Yaudah sini saya duduk dulu. Iya Pak. Kabar saya. Alhamdulillah baik Pak. Ngomong-ngomong tadi dari mana ya? Oh sebelum sini ya? Iya. Dari ngampus sih Pak. Oh ngampus. Oh. Udah makan belum nih? Belum Pak. Oh belum. Iya. Aduh bapak cuma ada minuman lagi. Minum dulu Usah saya. repot-repot Pak. Minum. Oh iya. Makan ya. Makasih Pak. Tadi ini ada kegiatan lain nggak selain ngampus? Enggak sih Pak. Tadi dari ngampus tadi karena udah janjian sama Bapak nih jadi langsung sini aja. Oh ya. Kebetulan nih bapak lagi ada ini tugas juga sedikit-sedikit catatan di game. Kedua, saya mau ini ya mau nyampein masalah ya kemarin ya di chat ya. Iya. Boleh deh, kayaknya langsung kita obrolin aja nih masalahnya kemarin. Jadi kayak apa ya Pak? Yang kayak chat semalam ya. Jadi tuh kayak karena saya kan sekarang tuh udah semester akhir nih Pak, udah masuk semester 6, udah tinggal ngurus-ngurusin skripsi. Nah di sekarang ini timbul masalah baru Pak gitu loh, yang nggak saya istilahnya nggak saya sangka loh bisa timbul masalah ini gitu. Masalah saya sama cowok saya gitu. Jadi dia tuh bukannya support saya yang sedang skripsi kayak gini gitu kan, bukan yang ngebantuin saya, support saya atau pokoknya ngebantuin saya, tapi dia tuh malah kayak egois sendiri gitu loh Pak. Jadi tuh dia tuh asik main game aja, terus tuh sibuk sama teman-teman dia, pas saya chat gitu dia terus nanti ya saya sibuk gitu, dan pokoknya kayak nggak mau diganggu gitu Pak sama saya. Sedangkan saya juga tuh butuh dia pas lagi kayak gini gitu loh. Saya kan udah pengen skripsi nih, saya butuh loh dukungan dari dia, butuh loh perhatian dari pacar saya, orang-orang terdekat saya. Kebetulan saya kan merantau tuh di sini, saya merantau. Jadi kalau untuk sama keluarga saya tuh kayak lebih jauh gitu Pak. Saya adanya ya dia gitu di sini. Terus mungkin yang saya rasain sekarang nih sedih gitu ya, terus kayak kesepian karena kebanyakan orang-orang di sekitar saya tuh nggak bisa ini ngasih perhatian, terutama ya orang yang saya anggap spesial itu kekasih saya sendiri tidak bisa memberi waktu untuk saya ya. Iya Pak. Sedih banget sih Pak sebenarnya tuh kayak ya dia tuh yang saya harapin gitu loh Pak, cuman kayak tapi kok dianya begitu gitu kan. Jadi ya saya harus kayak mana lagi loh gitu, saya harus kemana. Ya emang biasanya kekasih cahaya tuh kegiatannya apa sih kalau sebelum ini, sebelum masalah ini timbul? Sebenarnya dia tuh ya biasa aja gitu loh Pak. Dia karena lebih tua dari saya kan, dia itu udah selesai gitu loh. Dan dulu waktu dia skripsi tuh dia nemenin saya, full banget nemenin saya gitu. Saya nemenin dia maksudnya, saya benar-benar saya nemenin dia kayak dari awal dia ada tugas ataupun dia ngerjain skripsi itu saya selalu ngebantu dia gitu loh Pak. Cuman kenapa pas sekarang tuh kayak dia malah ngehindar gitu loh dari saya. Dulu dia tuh gak kayak gitu loh Pak. Jadi yang Bapak tangkap nih ya, mungkin yang pertama saya ini merasa kecewa lah ya, kecewa dengan kekasih saya gitu ya, karena kan dia dulu pernah saya bantu, saya berpertolongan kalau dia lagi susah gitu kan, tapi dia tidak bisa memberi timbal balik gitu kan. Terus saya juga merasa sepi lah ya. Kalau Bapak lihat saya ini kesepian dan kelihatan sangat sedih. Ya. Lalu mungkin adakah pengalaman dengan kekasih saya yang selalu teringat gitu, sampai bisa membuat saya sedih gitu? Iya, pengalaman istilahnya itu
ya namanya kami ini para cewek ya Pak, emang dari awal tuh saya tuh nemenin dia gitu loh Pak. Dia emang awalnya kayak apa ya, janji mau serius gitu sama saya gitu. Setelah dia kuliah dia bakalan cepet-cepet untuk cari kerja, terus untuk halalin saya gitu. Kami tuh emang ada tujuan untuk ke jenjang pernikahan gitu Pak. Tapi kenapa pas udah nyampe di sini, pas saya butuh dia gitu, pas saya pengen skripsian gitu, tapi dianya nggak ada gitu loh Pak. Iya. Jadi saya ngerasa sendiri gitu. Di sini saya nggak bisa ngandelin kawan-kawan saya gitu. Berarti akhir-akhir ini bisa dikatakan dia menghilang lah ya dari kehidupan saya. Dia nggak menghilang Pak gitu Pak. Jadi dia tuh kayak, dia nggak menghilang, tapi dia tuh kayak menghindar gitu loh Pak. Menghindar ya. Jadi seringkali kalau saya menghubungi dia, ya mungkin dia cuma balas iya, atau dia Iya. bilang saya lagi sibuk. Nah, seperti itu saja. Iya Pak. Ya, Bapak perasaan kamu. Bisa nggak sih kamu ceritain lagi gitu ya masalah yang mungkin terjadi sebelum dia berubah sikap gitu, atau adakah masalah itu? Saya agak apa ya Pak, saya rasa sih emang dia bosen juga ya. Iya. Sama. Karena karena emang udah lama banget tuh kami berhubungan, sekitar kurang lebih 3 tahun kami pacaran. Itu mungkin dia juga bosan. Nah, dan itu juga dia lebih asik sama kawan-kawannya gitu loh Pak, dan juga dengan dunia gamenya gitu. Dia lebih asik sama kawan-kawannya, mungkin karena menurut dia kawan-kawannya bisa lebih membuat dia nyaman gitu. Bisa juga istilahnya kawan-kawannya itu bisa apa ya, ya pokoknya bisa ngebuat dia itu ngupain saya gitu loh. Iya. Oh ya. Jadi kalau pandangan Bapak nih ya, mungkin Cahaya itu perlu mencari support system lain lah, bisa dikatakan. Karena mungkin selama ini Cahaya terlalu bergantung dengan pasangan Cahaya, dimana Cahaya berharap bahwa dengan saya membantu dia bakal membantu saya seperti saya membantu dia gitu kan. Tapi justru malah sebaliknya yang terjadi kan. Jadi saran Bapak sih, saya mulai mencari orang-orang yang mungkin bisa jadi super system tambahan untuk saya, gimana saya tidak terlalu bergantung dengan pasangan saya. Bisa saya dapatkan support system itu dari kawan saya atau keluarga saya, atau mungkin kalau Cahaya punya kawan kecil, mungkin dia bisa juga jadi super system kamu. Cuman yang jelas keluarga itu adalah support system paling penting. Jadi saran Bapak, kamu mungkin harus lebih dekat pada keluarga kamu. Iya Pak. Saya bakalan apa ya, lebih menghubungi lebih intens menghubungi keluarga saya lah Pak. Intinya ya semoga aja mereka emang benar-benar bisa jadi support system saya gitu, yang bisa menggantikan dia. Ya. Oke, jadi bisa kita ambil lah ya kesimpulan dari hari ini, bahwa Cahaya untuk kedepannya itu mungkin harus yang pertama sedikit lebih mandiri gitu, karena dengan saya bergantung dengan pasangan saya, itu menandakan bahwa saya kurang mandiri sebenarnya. Jadi mungkin untuk kedepannya saya perlu sedikit lebih mandiri, lalu saya harus mencari support system lain, karena dia pasangan saya itu bukan satu-satunya support system. Walaupun mungkin karena saya merantau nih ya, dia bisa menjadi support system paling besar. Tapi perlu diingat bahwa sebelum saya pergi untuk merantau, keluarga saya adalah support system paling besar. Mungkin kita akhiri saja episode pada hari ini. Saya sudah menemukan jawaban untuk permasalahan saya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Alhamdulillah banget, saya beruntung banget gitu bisa ketemu Bapak. Alhamdulillah akhirnya
saya bisa nemuin gitu loh, gimana sih caranya biar nggak selalu bergantung sama dia gitu. Saya benar-benar buntu banget gitu Pak, saya nggak tahu gitu sebelumnya harus gimana, karena emang saya benar-benar bergantung gitu sama dia. Ya alhamdulillah sekarang saya udah tahu saya harus lebih cari support system yang lain, lebih istilahnya lebih ke keluarga saya dan pastinya lebih ke Tuhan saya gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sudah, Ya. terima kasih saya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini bercerita dan ya mendengarkan saran dari Bapak. Semoga untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal. Dan permasalahan yang saya alami bisa segera terselesaikan. Ya udah Pak, saya langsung pamit aja ya Pak ya. Iya, Makasih silakan banyak saya. Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam saya. Makasih banyak Pak. Iya, saya antar ya saya. Iya Pak.